Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa sehat walafiat sampai saat ini. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Perkenalkan, nama saya Nazwa Safitri dari kelas 2G. Di sini saya akan mereview ulang tentang pembelajaran hadis tarbawi. Sebelum memasuki materi hadis tarbawi, kita perlu mengenal apa itu hadis. Hadis sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu haddatsa yahdutsu yang berarti percakapan, yang mana bisa disebut juga sebagai al-jadid, yaitu sesuatu yang baru, dan yang kedua yaitu al-khabar atau berupa kabar dan berita. Nah, menurut istilah, hadis yaitu ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lin au qaulin au takririn au sifatin. Yang mana hadis ini merupakan sesuatu yang bersandar dari sifatnya Rasul, perkataannya, ketetapannya, dan perbuatannya. Hadis terbagi menjadi 3, yaitu adanya sanad, matan, dan rawi. Sanad sendiri yaitu adalah mata rantai orang-orang yang menyampaikan atau mendengar sebuah hadis berupa qaul dari Rasul atau sebuah perbuatan dari Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua itu adanya matan. Matan itu secara bahasa artinya punggung bumi, atau menurut istilah matan adalah isi dari hadis tersebut. Kemudian yang ketiga adanya rawi. Rawi adalah seseorang yang meriwayatkan hadis tersebut, entah itu hadis tentang niat, tentang meninggalkan suatu yang tidak baik, dan lain sebagainya. Hadis tarbawi sendiri yaitu hadis yang menjelaskan atau berisikan tentang komponen-komponen pendidikan. Tarbawi itu berasal dari kata robba yurabbi yang berarti mendidik atau membimbing. Tarbawi itu berasal dari kata tarbiyah yang artinya pendidikan. Maka dari itu hadis tarbawi adalah hadis yang berisi tentang komponen-komponen pendidikan. Komponen-komponen pendidikan pun memiliki macam-macam. Yang pertama yaitu perlu adanya seorang pendidik atau seorang guru atau seseorang yang mengajarkan ilmu kepada peserta didik. Dan yang kedua yaitu perlu adanya peserta didik, yang mana peserta didik ini adalah seseorang yang menerima pembelajaran yang telah diajarkan oleh pendidik. Kemudian yang ketiga itu adanya materi pembelajaran atau kurikulum pendidikan yang akan diajarkan atau bahan ajar untuk peserta didik. Dan yang keempat itu adanya metode pendidikan. Kemudian adanya sarana dan prasarana pendidikan, serta yang terakhir yaitu adanya evaluasi pendidikan. Yang mana evaluasi ini sangat dibutuhkan untuk mengkoreksi setiap pembelajaran yang telah kita ajarkan kepada peserta didik di sekolah maupun di pondok pesantren dan di rumah. Setelah itu Rasulullah SAW itu bersabda dalam hadisnya yang berbunyi, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Jadi menuntut ilmu itu diwajibkan atas setiap muslim maupun muslimat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena adanya hadis ini, berarti kita perlu tahu bahwasannya pendidikan itu memiliki urgensi. Disebutnya dengan urgensi pendidikan atau adalah pentingnya menuntut ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana kita dalam kehidupan sehari-hari itu penting untuk mengetahui, mengembangkan, dan mencari tahu tentang segala ilmu pengetahuan yang ada di muka bumi ini. Baik berupa secara ekonomi, sosial, budaya, maupun teknologi, baik dari pelajaran yang paling mudah maupun yang paling sulit. Tarbiyah sendiri atau pendidikan ini sangat dibutuhkan bagi semua umat, baik umat muslim maupun umat di luar muslim.
agama Islam, ilmu ini sangat ditekankan. Kenapa? Karena ilmu ini merupakan kunci kesuksesan bagi orang-orang yang ingin menggapai cita-cita mereka. Jadi, sebagai seorang muslim, kita harus memiliki ilmu yang banyak. Nah, kenapa? Karena ini pun termasuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang mana merupakan kunci dari kesuksesan setiap manusia. Karena kita dalam menuntut ilmu pun insya Allah pun akan memudahkan kita menuju jalan surga. Nah, kenapa begitu? Karena dalam hadis dijelaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yatamisu fihi ilmin sahalallahu lahu bihi ilal jannah." Barang siapa yang berjalan di jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan ia untuk jalan masuk ke dalam surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, telah kita ketahui bahwasannya orang-orang yang menuntut ilmu di jalannya, maka Allah itu akan mudahkan segalanya untuk menuju surga. Dan ilmu yang bermanfaat itu pun termasuk salah satu amal jariah yang tidak akan terputus ketika kita sebagai seorang kaum Adam akan meninggal dunia nantinya. Seperti hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, "Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalathatin." Al-awwal yakni shadaqatin jariyatin, al-tsani yakni al-ilmu yantafa'u bihi, summa al-akhir al-waladun sholih yad'u lahu. Nah, bisa diartikan bahwasannya ketika seorang manusia itu meninggal, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama yaitu adalah sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga yaitu doa anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Nah, sudah kita ketahui bahwasannya ilmu ini merupakan salah satu yang amal tidak akan terputus. Jika kita selalu mendapatkan ilmu di setiap harinya dan kita akan mengamalkan sampai ke bawah-bawahnya, kita selalu mengamalkan itu, berarti kita bisa tahu bahwasannya ilmu itu sangat bermanfaat dan pahalanya akan selalu mengalir kepada kita walaupun kita telah meninggal. Itu adalah salah satu atau kurang lebihnya urgensi dari sebuah ilmu atau pendidikan. Sebagai urgensi pendidikan, dalam pendidikan pun dibutuhkan komponen pendidik dan peserta didik, yang mana peserta didik maupun pendidik pun Rasulullah itu mengajarkan untuk kita selalu memiliki sifat-sifat yang mahmudah atau sifat yang baik, baik sebagai kita seorang pendidik maupun sebagai kita seorang peserta didik. Sebagai seorang peserta didik, kita harus bisa menghormati sesama orang yang lebih tua, atau mungkin sesama guru, sesama kakak kelas, sesama adik kelas. Kita harus bisa memiliki rasa hormat menghormati dan rasa saling menghargai. Di sisi lain, kita pun harus memiliki rasa empati, rasa kejujuran, rasa kedisiplinan sebagai seorang peserta didik, yang mana setiap dalam pembelajaran rasa disiplin itu harus kita lakukan, perlu dilakukan. Mengapa? Karena orang yang sukses itu adalah orang yang bisa mendisiplinkan waktunya dan bisa memanage waktunya dengan baik dan benar. Nah, untuk menjadi seorang peserta didik yang baik, mereka pun butuh seorang pendidik yang baik. Ketika kita menginginkan seorang peserta didik yang baik atau bersikap baik terhadap kita sebagai seorang pendidik, maka sebagai seorang pendidik pun kita harus memiliki sifat yang mahmudah. Salah satunya yang pertama itu adalah penyayang. Sikap penyayang ini sangat dibutuhkan bagi seorang pendidik dimanapun dia berada. Mengapa? Karena supaya tidak ada sifat pilih kasih, yang mana kita hanya menyayangi orang yang pintar saja misalkan. Orang yang bodoh tidak kita sayangi, atau orang yang kurang tidak kita sayangi. Nyatanya, kasih sayang yang sesungguhnya yaitu adalah ketika kita bisa menetralisir atau menyamakan kasih sayang yang kita punya, kita berikan kepada peserta didik dengan adil. Nah, adil pun termasuk salah satu sifat yang perlu dimiliki oleh peserta didik. Mengapa sifat adil sangat perlu dimiliki? Karena sifat adil ini menyamakan antara kedudukan satu dengan kedudukan lainnya.
yang mana tidak adanya perbedaan dalam setiap pembelajaran. Tidak ada perbedaan antara bedanya suku, ras, atau bahkan agama. Jadi kita harus bersikap adil kepada siapapun itu, baik yang kecil maupun yang dewasa. Adil di sini bukan berarti jika seseorang mendapat satu, maka orang lain akan mendapat satu. Tetapi adil di sini adalah kita harus mengutamakan siapa yang harus lebih mendapatkan sesuatu hal yang baik. Jika memang kita, contohnya kita memiliki adik, ada seorang orang tua yang memiliki dua orang anak, kakak dengan adik. Adil itu bukan ketika orang tua memberikan kakak 10.000 kemudian memberikan adik 10.000, bukan. Tetapi ketika seorang orang tua bisa mengerti kebutuhan siapa yang paling banyak, maka orang itu yang akan mendapatkan yang paling banyak. Bukan berarti pilih kasih untuk tidak memberikan sama rata, bukan. Tetapi adil itu adalah sesuai dengan porsinya. Itu teman-teman yang perlu kita pahami. Kemudian di lain sisi Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, ittaqullaha a'dilu baina auladikum. Bertakwalah kepada Allah dan bersikap adillah kamu kepada anak-anak kamu. Jadi konteks hadis ini mungkin memang merujuk pada sebuah keluarga atau pada sebuah anak, yang mana bisa diartikan atau bisa dikiaskan seorang anak ini sebagai peserta didik kita. Berarti Rasulullah pun sudah mencontohkan dalam kehidupan sehari-harinya bahwa kita harus bersikap adil kepada siapapun itu. Kemudian sifat yang selanjutnya yaitu adalah jujur. Jujur itu ada banyak macamnya. Ada jujur dalam ucapan, dalam perbuatan, dan dalam hal lainnya. Mengapa sifat jujur ini sangat penting? Karena kita sebagai seorang muslim itu membutuhkan sifat kejujuran. Ada mahfuzat yang mengatakan kulil haqqo walau kana murran. Katakanlah yang jujur atau katakanlah yang benar walaupun itu terasa pahit. Jadi jika kita memiliki sesuatu yang memang menurut orang lain atau menurut kita itu hal yang tidak baik untuk diucapkan, tapi itu adalah sebuah kejujuran, maka ucapkanlah di hari itu, di saat itu. Walaupun pahit sepahit-pahitnya, kita sebagai seorang pendengar harus bisa menerimanya. Karena kejujuran ini merupakan sifat yang baik, dan sifat baik itu akan membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, seperti hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, alaikum bisidqi fa inna sidqi yahdi ilal birri, innal birra yahdi ilal jannah. Bahwasanya hendaklah kalian bersikap jujur, karena jujur itu termasuk perbuatan yang baik, dan perbuatan yang baik itu akan membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan beberapa sifat pendidik yang perlu kita miliki dalam kehidupan sehari-hari untuk mengajarkan kepada peserta didik cara berperilaku yang benar, cara berkata yang benar, cara berbuat yang benar, untuk menghormati sesama, menghargai sesama. Itu diperlukan oleh seorang pendidik supaya peserta didik itu bisa mengikuti hal-hal yang positif dari pendidik tersebut. Itu merupakan beberapa sifat yang harus dimiliki oleh pendidik menurut Rasulullah SAW. Dalam sistem pendidikan Islam itu kita harus memiliki kurikulum pendidikan, yang mana sistem pendidikan Islam itu mengacu pada suatu hal pendidikan atau harus bersyariatkan dengan akidah Islam. Jadi kurikulum pendidikan dalam agama Islam itu harus sesuai dengan tatanan atau harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Tadi dari cara mengajarnya atau isi dari materi tersebut harus sesuai dengan syariat Islam, yang mana tidak boleh menyimpang dari syariat, walaupun itu sebuah teknologi, tapi tidak boleh di luar atau keluar dari ranah agama Islam. Kurikulum pendidikan itu mungkin ada banyak macamnya.
Tetapi dalam agama Islam tadi tidak bisa keluar dari ranah Al-Quran dan hadis, yang mana Rasulullah itu sudah mengajarkan hadis atau mengajarkan perbuatan dan perkataannya yang dirangkum dalam hadis-hadis beliau. Hadis ini juga termasuk sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Jadi ketika Rasulullah wafat, sebelum wafat wariskan kepada umatnya yaitu dua pegangan, Al-Quran dan Sunnah, yang mana Al-Quran dan Sunnah di zaman sekarang ini merupakan salah satu atau dua di antara banyaknya hukum Islam termasuk ke dalam sumber hukum Islam, Al-Quran dan hadis ini. Nah, dalam penyusunan kurikulum pendidikan itu harus sesuai dengan hadis dan Al-Quran. Namun memang kita tidak menemukan kata khusus di dalam hadis seperti untuk harus mewajibkan atau ada manhaj yang mana sesuatu hadis itu tuh menunjukkan tentang kurikulum pendidikan. Tidak ada yang menunjukkan hadis tentang itu. Di dalam Islam alangkah baiknya karena ini pendidikan Islam, maka kita harus mengikuti sumber hukum kita yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, materi kurikulum pendidikan Islam yang pertama itu harus memiliki atau mengandung sebuah hal yang bisa merubah ruhani atau hati, yang mana materi ini berhubungan dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ketahuan kita dan ketakwaan kita kepada Allah dan Rasul. Kemudian yang kedua, mata pelajaran yang dipelajari itu harus diberikan tentang tuntutan cara hidup, yang mana pelajaran ini itu mencakup ilmu fikih, ilmu sulufi, fikih muamalah, tentang kehidupan sehari-hari, tentang zakat atau tata cara sholat. Itu harus bisa berisi tentang tuntunan hidup. Kemudian yang ketiga, mata pelajaran ini mengandung sesuatu ilmiah, yaitu sesuatu ilmu yang mendorong manusia terhadap segala sesuatu yang perlu diketahui. Ilmiah itu kita ketahui bisa tidak lain tidak bukan adalah sebuah teknologi, yang mana makin kian kesini zaman semakin canggih dan teknologi ada di mana-mana. Bukan berarti kita sebagai orang muslim tidak perlu tahu dan tidak perlu mengetahui tentang teknologi yang canggih, bukan. Justru kita harus bisa seimbang antara dengan ilmu dunia dan ilmu akhirat. Supaya apa? Supaya kita bisa menyeimbangkan diri dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Itu dari materi pendidikan. Kemudian ada yaitu setiap materi pembelajaran yang diberikan, maka ada sebuah metode yang akan disampaikan, atau ada objek. Bagaimana objeknya? Objek itu adalah peserta didik, dan yang mengajarkannya adalah pendidik. Maka pendidik dengan peserta didik itu ada sebuah metode ajar, yaitu cara bagaimana mengajarkan peserta didik. Ada beberapa metode yang diajarkan atau dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama itu adalah menggunakan tanya jawab, yang mana tanya jawab ini adalah ketika seorang peserta didik bertanya, maka sebagai seorang pendidik kita harus bisa menjawab. Sebagai seorang pendidik tidak lain memang harus memiliki ilmu yang lebih luas atau wawasan yang lebih luas daripada peserta didik. Karena peserta didik ini adalah seseorang yang haus akan ilmu, yang mana membutuhkan banyak sekali ilmu dari para pendidik di luar sana. Kemudian cara yang kedua itu ada metode kisah atau metode tentang cerita-cerita. Nah, Rasulullah ini sering atau beberapa kali mencontohkan tentang pembelajaran dari kisah-kisah, yang mana seorang pendidik ini bisa menceritakan kisah di zaman dahulu dan disambungkan atau dikaitkan dengan materi yang sedang diajar di saat pembelajaran tersebut. Kemudian ada juga metode tentang atau menggunakan metode perbuatan atau amaliyah.
Amaliyah ini berarti dengan cara kita mempraktekkan kepada anak-anak atau praktik langsung dalam pendidikan. Terkadang amaliyah ini sangat penting dibutuhkan dalam pendidikan karena Rasulullah ini tidak hanya menjelaskan tentang cerita-cerita saja, melainkan melakukannya dengan perbuatan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang berbunyi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti sholat yang aku lakukan. Jadi hal kecilnya dalam sholat adalah ketika Rasulullah sholat itu salah satu perbuatan amaliyah yang mana umat-umatnya itu bisa mengikuti dan mencontoh Rasul dari perbuatan tersebut. Itu salah satunya. Dan dalam hadis lain dikatakan bahwasanya balighu anni walau ayatan. Berikanlah atau sampaikanlah walaupun satu ayat. Yang mana hadis ini dijelaskan bahwasanya ketika kita memiliki satu ilmu saja, maka amalkanlah ilmu itu supaya bermanfaat. Tadi, mengapa harus ilmu yang bermanfaat? Karena ilmu yang bermanfaat itu merupakan amal jariyah yang tidak akan terputus ketika kita telah meninggal. Ada juga metode-metode yang lainnya yang lebih banyak, tidak hanya itu, mungkin itu yang bisa saya jelaskan hanya beberapa saja. Kemudian dari hasil metode ini pastinya ada sebuah efektivitasnya, atau efektif nggak sih pakai pembelajaran ini, dan setiap pendidik itu memiliki caranya masing-masing untuk menyampaikan pembelajaran yang akan mereka sampaikan di dalam kelasnya mereka masing-masing. Maka dari itu, sebagai seorang pendidik, kita harus bisa menggunakan tata bahasa atau tata cara gaya yang benar untuk menyampaikan ilmu yang akan kita sampaikan kepada para pendidik nantinya. Hal ini sering terjadi dalam pembelajaran ketika anak murid atau peserta didik itu mengeluh kepada pendidik bahwasannya mereka tidak paham atau mungkin mereka tidak mengerti, bukan karena mereka tidak paham. Nyatanya terkadang ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh para pendidik membuat anak-anak tidak paham atas apa yang dijelaskan para pendidik. Maka dari itu, sebagai seorang pendidik yang baik dan memang sebagai seorang pendidik yang gigih serta sabar untuk menghadapi anak-anaknya, mulailah mencari inovasi baru untuk bisa mengembangkan bakat dan menggali potensi anak-anak murid mencapai cita-cita mereka di masa depan nanti dan menjadi penerus generasi bangsa yang baik. Mungkin hanya ini yang bisa saya review ulang dari materi pembelajaran hadis tarbawi. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan maupun ucapan, dan mohon maaf selama pembahasan tadi itu adalah beberapa opini atau pendapat dari saya pribadi dalam kehidupan saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.